sekitar akhir bulan Oktober itu kalau tidak salah, itu hari ada kegiatan di ruangannya Pak Wahid ya. Tetapi itu kemudian Pak Kapolres ada 2 minggu itu baru saya respon. Kenapa kalau Pak Kapolres tadi ada Pak Kasaimpelnya untuk meneliti hal-hal yang saya yakin sampai ke hal yang pribadi bagi saya itu Pak Kapolres sudah tahu itu, karena ada Pak Kasaimpelnya. Kebetulan Pak Kasaimpelnya juga ini sudah kayak orang tua kami Pak. Saya itu dengan Pak Amdia itu kenalnya sekitar tahun 99 Pak. Sudah berapa puluh tahun itu, 20 tahun lebih. Karena itu pas saya tamat SMA itu kenalnya dengan Pak Amdia itu menjadi informannya beliau Pak. Menjadi informannya beliau itu. Jadi Pak Mana hari itu banyak pencuri sapinya dan seterusnya. Pak Amdia ada pencuri di sini, ditangkap itu Pak di depannya toko ujung Peru itu yang di seputar sentral itu. Itu perkenalan pertama saya dengan Pak Amdia. Ya 99. Jadi pasti beliau tahu banyak sekali tentang saya. Mungkin nomor sepatu juga sudah tahu. Jadi kemudian yang menginisiasi ini adalah saya kemudian mencoba mencari tahu apa yang menjadi kesusahannya teman-teman kepala desa itu tadi, pekerjaan-pekerjaannya seputar pengelolaan dana desa, alokasi dana desa, yang sering mungkin mendapatkan pengaduan masyarakat. Nah, pengaduan masyarakat ini sendiri itu juga diatur oleh undang-undang, boleh, dibolehkan. Tetapi kemudian mungkin ada oknum-oknum tertentu kemudian menjadikan itu kesempatan yang ke arah menyimpang ya, seperti itu. Tetapi terlebih dahulu saya menyelidiki teman-teman kepala desa ini seperti apa juga track recordnya untuk didampingi. Itu saya coba-coba cari tahu, paling tidak 3 tahun terakhir lah kalau kita mau mengambil satu grafik untuk disimpulkan. Saya coba telusuri teman-teman kepala desa yang terlapor di Polres Wajo dan Kejaksaan Negeri Wajo itu ada tidak yang terindikasi hukum dalam hal ini perbuatan pidana. Ya sepemahaman saya semuanya lari ke administrasi, yang dilaporkan ke Polres maupun yang dilaporkan di Kejaksaan itu semua lari ke administrasi. Coba cari tahu lagi ke yang lembaga yang ditunjuk memang oleh negara untuk mengaudit, ada inspektorat kalau di kabupaten, mungkin ada BPKP oleh provinsi dan seterusnya. Begitupun dengan hasil-hasil audit paling yang menjadi temuannya itu keterlambatan bayar pajak dan seterusnya. Jadi terkait dengan markup pekerjaan itu hasil penelusuran saya nggak ada. Karena saya khawatirnya kalau jangan sampai memang tanda kutip ya kepala desanya nakal-nakal untuk didampingi, ya mohon maaf tanpa saya dampingi teman-teman kepala desa ini Pak, ya saya mensyukuri pekerjaan saya sebagai seorang pengacara lebih banyak kasus yang saya tolak daripada kasus yang saya terima. Artinya kalau job itu alhamdulillah lumayan sih. Jadi saya telusuri ternyata teman-teman kepala desa ini rapi lah pekerjaannya. Nah, jadi ketika ada oknum-oknum LSM yang ini kan berdasarkan laporan oknum LSM ya yang melapor ke Polres, melapor ke Kejaksaan, kita lihat tindak lanjutnya Polres seperti apa, tindak lanjutnya Kejaksaan seperti apa. Semua kan tidak ada yang lanjut ke pengadilan tipikor. Itu kan artinya memang tidak ada indikasi. Karena di aturan memang bahwa antara Polres, Kejaksaan itu kalau mendapatkan pengaduan masyarakat kan mesti berkoordinasi dengan APIP ya, aparat pengawas internal pemerintah. Nah, tentu dari hasil koordinasi itu kemudian beralasan untuk tidak ditindaklanjuti atau ditindaklanjuti. Nah itu yang saya telusuri. Berapa sih kepala desa yang terlapor di Polres Wajo ini yang kemudian ada masuk di GUI? Nah, berapa kemudian terlapor di Kejaksaan yang kemudian juga masuk di GUI? Nah itu kemudian saya cocokkan dengan data Kejaksaan kemarin. Kejaksaan kan expose akhir tahun 2023 ini, tanggal 30 kalau tidak salah itu. Kejaksaan itu malah hanya ada Pak Desa Tangkoro yang masuk ya, masuk Pak Desa Tangkoro, kemudian Kepala Desa Sakoli juga masuk. Mungkin tahun ini ada juga Arajan dengan Peselora yang masuk. Tapi itu bukan pengelolaan dana desa atau ADD, kecuali Tangkoro ya. Jadi Sakoli masuk bukan karena itu, Arajan masuk bukan karena itu. Jadi saya bilang kalau begini, saya bismillah untuk mendampingi. Honornya lumayan kecil Pak Kapolres, 2,5 juta per kepala desa 1 tahun. Ya. Itu sudah masuk semuanya, sekretaris desanya, perangkat desanya, di pelaksanaan kegiatannya. Apa hubungannya saya sampaikan ini?
Karena ini tanda kutip oknum-oknum yang ini biar honor pengacara juga itu direcoki itu. Padahal pengacara itu menetapkan honor itu berdasarkan Undang-Undang 18 tentang advokat. Malah saya bikin perjanjian kerjasamanya. Saya tulis itu pasal sekian, sumber honornya ini tidak boleh dari APBD di desa, harus dari uang sakunya Pak Desa. Saya nggak mau diperiksa-periksa mengenai hal itu. Jadi dalam kesempatan ini juga saya sampaikan kepada teman-teman kepala desa yang hadir, baca itu perjanjian kerjasama dengan pengacara itu untuk honor pengacara yang 7,5 per tahun itu tidak dianggarkan di APBD desa. Saya mau maaf untuk itu. Saya mau maaf untuk itu. Dari uang pribadi tadi. Itu satu. Kenapa saya terima, karena hasil penelusuran itu tadi dari sekian banyak puluhan laporan teman-teman LSM baik di Polres Wajo maupun di Kejaksaan ini rata-rata berujung ke administrasi. Ya, tidak 100% juga sih, tapi ya kalau Tangkoro saja dari sejak tahun 2020 sekian sampai 2023 itu masih itu kan 0,0 sekian persennya itu yang betul-betul ada pelanggaran terkait dengan markup kegiatan. Itu yang mendasari saya kemudian menerima untuk menampingi teman-teman kepala desa ini. Jadi kemudian selanjutnya saya juga tadi disinggung oleh Pak Kapolres, betul saya adalah lawyer. Saya lawyer itu sejak tahun 2012 sampai hari ini.